Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Tasya Liutmila. Mantan Ketua Komisi 7 DPR RI, Sultan Batugana ditahan KPK. Kita akan segera bergabung dengan reporter Oktaviana di gedung KPK. Okta, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tasya, terima kasih. Ya, baru saja mantan Ketua Komisi 7 DPR RI yaitu Sultan Batugana yang juga politisi Partai Demokrat akhirnya setelah sekian lama ditahan oleh KPK terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan APBNP tahun 2013 oleh Komisi 7 DPR RI untuk Kementerian ESDM. Adapun Sultan Batugana sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Mei tahun lalu dan setelah beberapa kali pemeriksaannya sebagai tersangka, akhirnya hari ini KPK memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Sultan Batugana. Dan rencananya Sultan Batugana langsung dibawa ke rutan KPK cabang Salemba yang akan menjadi tempatnya ditahan untuk beberapa waktu ke depan. Dan kasus ini sendiri bermula dari kasus dugaan suap terhadap mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini, di mana dalam vonis Rudy Rubiandini tersebut nama Sultan Batugana menerima uang sebesar 200.000 US dollar, di mana uang tersebut sebagai uang suap atau uang tunjangan hari raya untuk Komisi 7 DPR RI. Dan diduga juga beberapa anggota Komisi 7 lainnya juga turut terseret dalam kasus ini. Demikian, Tasya. Baik. Oktaviana, apakah sudah ada keterangan dari baik pihak KPK maupun kuasa hukum dari Sultan Batugana terkait dengan penahanan hari ini? Ya, Tasya, hingga saat ini pun kami masih menunggu pernyataan press conference dari pihak KPK, dan memang KPK sudah merencanakan akan melakukan press conference terkait dengan penahanan Sultan Batugana ini sendiri. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda atau kepastian kapan press conference tersebut akan dilakukan. Dan dari pihak Sultan Batugana sendiri tadi begitu keluar dari KPK dengan mengenakan rompi orange atau penanda bahwa ia sudah menjadi tahanan KPK, Sultan tadi menjelaskan menerima penahanan ini dan ia mengatakan bahwa ia akan patuh terhadap prosedur hukum yang memang berlaku. Tasya. Ya, Oktaviana, ada beberapa tersangka lain yang terkait dalam kasus ini, salah satunya juga adalah mantan Menteri SDM Jero Wacik. Bagaimana perkembangannya dengan tersangka-tersangka lain yang terkait dengan kasus Sultan Batugana? Ya, Tasya, memang ada beberapa kasus lain juga terkait dengan imbas dari kasus dugaan suap terhadap Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini saat itu. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut lagi mengenai kapan status penahanan terhadap yang lain, misalnya seperti Jero Wacik juga akan diberlakukan. Karena tentu saja KPK memerlukan waktu yang tepat untuk melakukan penahanan, di mana penahanan baru dapat dilakukan jika proses pemberkasan perkara itu sendiri sudah mencapai lebih dari 50%, karena hal ini terkait dengan masa penahanan yang sangat terbatas. Demikian, Tasya. Oktaviana, berapa jam tadi pemeriksaan dilakukan sebelum akhirnya KPK memutuskan untuk menahan Sultan Batugana? Ya, Tasya, tadi Sultan Batugana tiba di KPK sekitar pukul 10 pagi dan ia langsung menjalani proses pemeriksaan. Tadi kurang lebih berarti lebih dari 8 jam pemeriksaan terhadap dirinya, bahkan hampir 9 jam. Dan ini juga merupakan pemeriksaan yang kesekian kalinya, kurang lebih sudah lebih dari 3 kali ia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini. Tasya. Untuk Sultan Batugana sendiri, siapa saja saksi yang sudah diperiksa, Oktaviana, termasuk mungkin yang juga diperiksa hari ini? Ya, untuk hari ini sendiri KPK memang memfokuskan proses penyidikan hanya kepada tersangka yang bersangkutan, yaitu Sultan Batugana saja. Karena memang biasanya jika status penahanan sudah diberlakukan itu berarti tidak ada saksi lain lagi yang dipanggil. Dan terkait dengan saksi-saksi yang sudah pernah dipanggil sebelumnya, sudah ada beberapa pihak dari ESDM, Kementerian ESDM sendiri, dan juga salah satunya adalah mantan Sekjen ESDM yaitu Waryono Karno yang juga sudah menjadi tersangka dan bahkan sudah ditahan juga oleh KPK. Tasya. Iya, apakah mungkin Anda memiliki informasi di KPK mengapa proses penahanan ini baru dilakukan hari ini setelah kasusnya atau setelah penetapan tersangkanya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, Oktaviana? Iya, Tasya, memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa proses penahanan baru akan dapat dilakukan oleh pihak KPK jika proses pemberkasan perkara tersebut sudah mencapai 50% atau lebih dari 50%. Karena hal ini terkait dengan
masa tahanan yang memang terbatas hanya 120 hari. Jika lewat dari 120 hari dan KPK belum dapat membawanya ke proses persidangan atau P21, maka ada kemungkinan kasus ini akan dapat dibebaskan atau diselesaikan begitu saja. Dan tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh pihak KPK sendiri, karena dengan mencari berbagai saksi atau berbagai keterangan dari berbagai saksi atau pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terkait dalam suatu kasus, maka diperlukan waktu yang cukup panjang. Tasya. Baik, Oktaviana, terima kasih untuk laporannya dan kami tunggu laporan Anda selanjutnya langsung dari Gedung KPK Jakarta.